Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersya Nur Syakinah, NIM 19110208. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyakit faskolosis dan trikinosis. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang penyakit faskolosis. Faskolosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh trematoda dari genus Fasciola, baik Fasciola hepatica maupun Fasciola gigantica. Keduanya umum menyerang hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan juga kuda. Kasus faskolosis pada manusia terjadi akibat mengkonsumsi tanaman air yang tercemar metaserkaria dan mengkonsumsi makanan serta peralatan dapur yang dicuci dengan air yang mengandung metaserkaria. Menurut WHO tahun 2011, dan keadaan alam di Indonesia dengan curah hujan dan kelembapan yang tinggi dan ditunjang pula oleh sifatnya yang hemaprodit akan mempercepat perkembangbiakan cacing hati tersebut. Lalu bagaimana proses penularan trematoda ini? Yang pertama adalah telur yang belum matang dibawa ke saluran empedu dan dikeluarkan melalui tinja atau feses. Berikutnya, telur yang berembrio atau sudah matang di air tawar selama 2 minggu, dan telur yang sudah matang tersebut melepaskan mirasidia. Mirasidia menyerang inang perantara siput yang sesuai, dan pada siput mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada sporokista, yang kedua ada radiae, dan yang ketiga ada serkaria. Dan tahap yang kelima, perkembangan mirasidia ini terjadi di jaringan siput akan menjadi serkariae, kemudian dilepaskan dari tubuh siput. Berikutnya kemudian akan berubah menjadi encista sebagai metaserkariae pada vegetasi air atau substrat lainnya. Manusia dan mamalia lain terinfeksi inang definitif dengan menelan tumbuhan yang terkontaminasi metaserkariae. Berikutnya, kemudian setelah tertelan, metaserkariae akan keluar di duodenum atau usus halus dan akan berpenetrasi di dinding usus. Kemudian bermigrasi dari parenkim hati ke saluran empedu. Dan yang terakhir, cacing yang belum matang kemudian bermigrasi melalui parenkim hati ke saluran empedu, di mana mereka tumbuh menjadi cacing dewasa dan menghasilkan telur. Dan pada manusia, pematangan dari metaserkariae menjadi cacing dewasa biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Perkembangan Fasciola gigantica mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari Fasciola hepatica. Dan stadium manakah yang merupakan stadium infektif? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, stadium infektif Fasciola adalah metaserkaria. Bila metaserkaria termakan oleh ternak atau manusia, metaserkaria tersebut akan pecah dan mengeluarkan cacing muda dalam usus, kemudian menembus dinding usus dan menuju ke hati. Kemudian akan tumbuh menjadi dewasa dan mulai memproduksi telur. Lalu siapakah inang intermediatnya? Inang intermediat atau inang sementara dari Fasciola ini ialah siput atau Limnaea rubiculosa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa siput Limnaea rubiculosa ini ditemukan pada semua habitat air tawar. Keberadaannya dominan di daerah waduk dan didistribusikan pada persawahan. Jika siput ini terdapat di suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa hewan, contohnya seperti sapi, di daerah tersebut terjangkit faskolosis, namun mungkin tidak semua sapi yang terkena. Lalu ini ada macam-macam infeksi pada faskolosis. Yang pertama ada akut, subakut, dan kronis. Untuk yang akut sendiri adalah infeksi bentuk akut disebabkan adanya migrasi cacing muda dalam jaringan hati dengan gejala ternak menjadi lemah, nafas cepat dan pendek, perut membesar disertai rasa sakit. Yang kedua subakut. Bentuk subakut tidak memperlihatkan gejala sama sekali tetapi bisa menyebabkan kematian mendadak. Yang terakhir kronis. Bentuk kronis terjadi saat cacing mencapai dewasa 4-5 bulan setelah infeksi dengan gejala anemia sehingga ternak menjadi lesu, lemah, nafsu makan menurun, cepat mengalami kelelahan, membran mukosa pucat, diare, oedema di antara sudut dagu dan bawah perut, ikterus, dan kematian dapat terjadi dalam 1 bulan. Lalu untuk solusinya adalah
Upaya untuk mengetahui hewan ternak mengalami infeksi cacing Fasciola SP akan berhasil melalui program pengendalian yang didasarkan pada diagnosa dini. Diagnosa dini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal keberadaan cacing dalam tubuh sebelum menimbulkan perubahan patologis yang lebih berat. Diagnosa faskulosis dapat dilakukan secara sederhana, yaitu pemeriksaan telur cacing pada feses. Selain itu, diagnosa dilakukan dengan pengamatan dan pemeriksaan post-mortem atau pemeriksaan dilakukan pada bangkai ternak atau karkas di rumah potong hewan dan di pasar-pasar daging untuk memeriksa cacing Fasciola SP tersebut. Pada organ hati secara langsung, usaha ini dilakukan untuk mengetahui tingkat prevalensi dan penyebaran infeksi cacing Fasciola. Dan selanjutnya adalah penyakit trichinosis. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh filum Nemathelminthes yang terjadi di pedesaan dan juga penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit nematoda yang biasanya hidup di usus babi dan hewan lainnya. Dan cacing nematoda yang saya maksud adalah cacing Trichinella spilaris. Dan sumber utama cacing parasit ini adalah daging babi dan daging beruang. Lalu bagaimana sebenarnya cacing Trichinella spilaris ini dapat menginfeksi tubuh kita sehingga sampai terjadi penyakit trichinosis? Yang pertama, ada seseorang memakan daging mentah atau daging yang telah terinfeksi cacing tersebut, maka larva akan masuk ke dalam usus. Setelah larva masuk ke dalam usus, maka cacing akan masuk ke dalamnya. Berikutnya, cacing yang sudah tumbuh dewasa akan menumbuhkan larva-larva yang nantinya akan masuk ke dalam jaringan tubuh bahkan otot. Lalu bagaimana sebenarnya? Lalu ciri-ciri orang yang menderita penyakit trichinosis ini pastinya akan menampakkan gejala seperti demam, diare, mual, muntah, kelelahan, dan juga rasa tidak nyaman di perut. Selang 7-10 hari kemudian akan muncul gejala-gejala serius lainnya, seperti kelopak mata dan wajah akan membengkak, kemudian ada rasa sakit kepala, diare, demam yang tinggi, sensitif terhadap cahaya, badan lemah dan menggigil, dan kulit rasa gatal dan terbakar. Dan setelah gejala-gejala yang nampak tersebut, rasa letih dan diare bahkan demam akan berangsur lama dan bisa sampai berbulan-bulan. Jadi infeksi serius tersebut juga bisa menyebabkan kematian. Lalu untuk diagnosis trichinosis ini, yaitu saat proses mendiagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik serta menanyakan gejala-gejala yang Anda alami. Pemeriksaan fisik tersebut termasuk menanyakan adanya gangguan pencernaan, pembengkakan di sekitar mata, peradangan otot, atau demam yang Anda alami. Kebanyakan penyakit atau gejala cacingan dapat didiagnosis dengan tes feses. Namun larva cacing pada penyakit trichinosis sulit ditemukan pada feses karena parasit ini cenderung bersembunyi di dalam jaringan otot setelah berpindah dari usus. Oleh karena itu, ada pilihan lainnya untuk mendeteksi keberadaan cacing dalam proses diagnosis penyakit ini, yaitu yang pertama ada tes darah. Tim medis akan mengambil sampel darah Anda dan mengukur kadar sel darah putih atau antibodi yang biasanya menandakan adanya infeksi parasit. Yang kedua ada tes biopsi otot. Terkadang dokter juga menyarankan Anda untuk menjalani tes biopsi otot. Proses ini dilakukan dengan cara mengambil sedikit jaringan otot Anda untuk diperiksa dengan mikroskop. Lalu untuk tindakan pengobatan yang pertama adalah jika sudah terjadi penyakit trichinosis, segera konsultasikan ke dokter. Berikutnya, penggunaan obat kortikosteroid dapat membantu jika telah mengalami infeksi serius dan mengalami kerusakan pada otak serta saraf. Dan yang terakhir ada tindakan pencegahan. Salah satu cara terbaik untuk mencegah infeksi penyakit ini adalah dengan mempersiapkan masakan Anda dengan baik, terutama dalam proses pengolahan daging. Berikut adalah beberapa tips mencegah trichinosis yang bisa Anda coba. Yang pertama, pastikan Anda memasak daging hingga matang, lalu diamkan daging selama 3 menit setelah dimasak. Yang kedua ada apabila Anda mengkonsumsi daging babi, simpan daging di lemari es atau freezer selama 3 minggu untuk membunuh parasit. Dan yang terakhir, bersihkan peralatan yang Anda gunakan untuk mengolah atau memasak daging seperti pisau dan penggiling daging.
Sekian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang penyakit faskulosis dan trikonosis. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.